Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi Susan Zainal Bakar Umar Osman Ali Sanala Husain Fatimah Zahra Sekali Jilani wa Zali wa Syafi'an Nabi Malik Ambali Anawi Rafi Jamil Bukala Hadisin Al-Qura wal Mufassirin fi Masarikil Ardila Magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Bisa Fakih Qaddam Muhammad Wali Wali Asuli Apur Ajmain Umail arwahi walidina mahantina wa jadadina masyayina wa jami'il muslimina muslimat anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilin lil imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bilum biddar ini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 78 ya, kita ya di atas sekali. Wa yatba'ul far'u bin nasabi abahu wa firriqi wal khurriyati ummahu fa huwa minasyarifi syarifun wa in kanat ummuhu ghaira syarifatin wa minar raqiqati raqiqun wa in kana abuhu hurran wa minal hurrati hurrun wa in kana abuhu raqiqan wastasna min haza furu'un minha malau awsa maliku amatin bima tahmiluhu kullasanatin au mutlaqan fa'ataqaha warisuhu ba'da mautil musi walau qabla qabulil musa lahu lil wasiyati wa waladuhu mamlukun lil musalahu wa in tazawwajaha hurrun wa yulghazu biha hina izin wa biwaladiha fa yuqalu lana hurratun la tunkahu illa bisartin nikahil amati walana raqiqun baina hurraini wa nazamat zalika wa nazamtu zalika biqaulihi ya bari'an fi fiqhihi lana raqiqun baina hurraini baqiya summa ala sardi nikahi amatin wa tazawwaju hurran yadan bi hurratin badan bi hurratin. Ya, lanjutan ya, bacaan kita masih membicarakan masalah ya persilangan perkawinan nih ya. Amal mutawallidu bainal adamiyin ala ya surati kalbin fatahirun gitu ya. Nyaren sana adapun yang lahir antara manusia, dua manusia laki perempuan sama-sama manusia kan. Nah, kemudian anaknya ya lahir tuh umpama bentuknya bentuk anjing, itu tetap dia suci gitu ya. Jadi umpama ya kita ada manusia gitu kawin laki perempuan sama manusia gitu, nah kemudian anaknya lahir ya bentuk anjing, nah itu berarti anjingnya suci ya karena ngikut pada dasarnya. Nah ya, nah apabila tuh ya gitu, apabila dia tuh ya bisa bicara dan berakal maka dia itu termasuk mukallaf tuh anjing gitu ya. Nah ya berarti dia ya termasuk ya ada kewajiban untuk sholat apa gitu ya. Nah ada sebagian lagi mengatakan kemarin ya gitu ya
li anna mana tataklif al aqlu wa huwa mawjudun kazal mutawalidu baina sataini. Begitu juga yang lahir antara kambing sama kambing, ya, kambing laki kambing perempuan, nah dikawin kemudian anaknya lahir manusia gitu ya. Aren tuh ya di bagian sebelah tuh inannya halaman ya, bentuknya manusia. Nah kemudian apabila tuh berakal, dia itu bisa ngomong berakal, nah umpamanya nah itu nanti dia boleh disembelih ya, umpama dia dia berakal, dipintar jadi khatib ya, jadi imam ya, habis dia selesai ya, nah ya sembahyang ya, nah ya setelah khutbah pegang dah potong gitu ya, halal. Nah karena apa? Dari kambing sama kambing gitu ya. Nah ya, nah boleh tuh jabuhu wa akluhu tuh ya, kita ya boleh tuh kemarin katakan ya, wa in kana khatiban wa imaman tuh ya, di sebelah tuh di atas tuh. Nah ya wa yulqazu bihi fayuqalu lana khatibun wa imamun yuzbahu wa yuqalu ya. Nah ya, nah ini ada teka-teki ya, ilqaz tuh ya, teka-teki gitu ya, ada ya imam khatib begitu diselesai khatib dipotong apaan tuh gitu ya. Nah ya kambing apa-apaan gitu ya, bisa tuh ya. Nah berikutnya nih, wayat baul par'u bin nasabi ya abahu, dan mengikutin ya anak nih para tuh cabang artinya anak itu ngikutin nasab, kalau nasabnya ngikut kepada abahnya gitu ya. Jadi nih anak lahir, nah abahnya siapa tuh gitu ya, abahnya orang merdeka, anak merdeka ya, abahnya budak, anaknya tetap budak gitu ya, gitu ya. Nah ya kalau orang yang marga kan gitu ya. Nah umpama dia al-haddad ya, al-habsi, al-atos gitu anaknya. Kalau yang laki tuh anaknya lahir kan, nah itu ya gelarnya dengan sendirinya dia al-atos ya, namain Ali al-atos ya, Ahmad al-adusi, al-waini gitu ya, itu ngikut kepada abah gitu ya, nasabnya tuh itu. Nah kalau wafir riki, kalau budak nih gitu ya, anaknya tuh wal khuriyah ya umuhu ya bahwa minasyarifi syarafun ya. Nah kalau budak ya nanti ngikut kepada ya, nah ya bapak juga kan, dan ibunya tuh ya gitu merdeka, bahwa minasyarifi syarifun. Kalau budak nih gitu, kemudian ibunya nih orang merdeka, nah tetap anak itu ngikut merdeka gitu ya, ngikut kepada ibu gitu ya. Nah ya umpama budak nih ya, budak laki-laki kawin sama orang perempuan merdeka gitu ya, nah gitu kan, nah itu nanti anaknya jadi merdeka gitu ya, anaknya merdeka gitu ya. Nah tuh ya, nah bahwa minasyarifi syarifun, kalau dia termasuk dari golongan orang yang mulia maka anak ngikut yang mulia. Wa in kanat umuhu ghairu syarifatin, sekalipun ibunya enggak termasuk orang syarifah ya, orang yang bagian yang mulia gitu ya, nasabnya ya tetap ngikutin itu ya. Nah tuh ya kalau orang merdeka tuh. Wa minar raqikun, kalau anak yang lahir dari budak itu tetap budak. Wa in kana abuhu Quran, sekalipun bapaknya itu merdeka gitu ya. Nah gitu. Wa minal khurrati khurun, dari budak perempuan tuh merdeka, dari orang perempuan merdeka, nah anaknya jadi nanti merdeka. Wa in kana abuhu raqikan, sekalipun abahnya itu ya budak gitu ya, kayak tadi budak laki-laki kawin sama orang perempuan merdeka, anaknya jadi merdeka gitu ya. Nah jadi kalau budak ngikutin ibu, kalau biasa ngikutin bapak gitu. Enggak juga, jadi budak lihat yang siapa kebudakannya gitu ya. Nah ya di mana yang dia budak, nah gitu ya. Nah ya, nah gitu ya, gitu tuh ya budak tuh ya, gitu.
Nah, wastusna min haza furu'un, ya, dikecualikan dari masalah ini beberapa cabang masalah. Minha diantaranya malau ausa maliku amatin, diantaranya kalau berwasiat nih pemilik, ya, budak perempuan, bima tahmiluhu, ya, dengan apa yang hamilinnya tuh, budak perempuan lagi hamil. Nah, kemudian yang punya budak itu berwasiat kullasanatin, ya diniat setiap, ya, tahun, atau mutlakan, atau dia dibilang mutlak bebas, kalau dia lahir gitu, ya, diwasiatkan. Fa'atakoha warisuhu, ya, maka ahli warisnya memerdekakan ba'da mautil musi, setelah meninggalnya yang berwasiat, gitu, ya. Nah, ya, begitu, ya, yang wasiat nih yang punya nih, ya, gitu, umpama kayak bapaknya dah gitu wasiat, kalau nih budak nih lagi hamil anak itu, ya, nah, dia diwasiatkan tuh, ya gitu, ya, gitu, dimerdekakan. Nah, maka ahli warisnya merdekakan tuh, gitu, ya. Nah, walau qabla qabulil lil musalahu lil wasiyati, ya, sekalipun sebelum diterima orang yang diwasiatkan tuh, ya, qabla qabulil musalahu lil wasiyati, sebelum nerima yang diwasiatin itu, ya, nah, wasiatnya pawaladahu, ya, pawaladuhu mamlukun, ya, lil musalahu, maka anaknya itu, ya, menjadi budak milik, ya, buat orang yang diwasiatkan itu, ya, in tazawwajaha hurrun, ya, jika, ya, dikawinin sama orang merdeka gitu, ya. Nah, gitu, ya, ini hurun itu, ya. Nah, ya, wayul ghazu, ya, wiha kina izin, maka ada teka-teki di sini pula, ya, wabi waladiha, ya, dengan anak itu, ya, dina izin sini kepada anaknya, yuqalu lana khurratun, gitu, ya, lana khurratun latun kahu illa bisardi nikahil amati, ya, kami punya, ya, budak, ya, punya perempuan merdeka, gitu, tidak dinikahi, ya, tidak dikawinin kecuali dengan syarat nikah kepada budak, gitu, perempuan, gitu, ya. Nah, itu, ya, jadi, ya, di sana masalahnya nih gini, jadi kalau ada, ya, seorang nih tuan itu, ya, dia berwasiatnya gitu, nah, ya, gitu, diwasiat tuh di sana dibilang dia punya budak lagi hamil, ya, diwasiatkan, ya, anaknya tuh, kan anaknya kan kalau budak kan merdeka, gitu, ya. Nah, dimerdeka, nah, kemudian, ya, nah, kemudian diwasiatkan tuh kepada, ya, nah, orang lain dah tuh, atau pada siapa gitu. Nah, kemudian ahli warisnya, ya, gitu, siapa tuh memerdekakannya, ya, sudah, ya, nah, matinya yang, ya, yang wasiat nih, ya, bapaknya ahli waris. Nah, gitu, ya. Nah, gitu, sekalipun, ya, yang diwasiatkan tuh belum terima, gitu, ya, wasiatnya, maka, ya, anaknya itu, ya, nah, menjadi, ya, milik, gitu, bagi yang diwasiatkan, gitu, tapi dengan syarat, ya, dinikahin sama orang merdeka, gitu, ya. Nah, tuh, ya, jadi ada orang, wasiat nih, dia punya budak lagi hamil, nah, dia dibilang, ya, tuh anak yang lagi budak yang hamil itu wasiatin kepada si A umpama gitu, ya. Nah, begitu dia wasiatin, mati yang wasiatkan, nah, anaknya nih ahli warisnya tuh budak yang lagi hamil, nah, dimerdekain, kan gitu, ya, dimerdekain. Nah, kan gitu kan, nah, berarti kan tuh anak
ya itu kan ya kalau emang tuh dari situ kan jadi anak kalau lahir kan berarti merdeka gitu. Nah ya kemudian ya ibunya kan dimerdekain ya gitu ya. Nah ibunya dimerdekain gitu ya sama ahli waris nih. Nah begitu dia lahir tuh anak ya, nah itu ya menjadi apa tuh ya menjadi merdeka tapi dengan syaratnya harus dia dinikahin dengan ya budak gitu ya. Nah ya karena wasiatnya dasarnya tuh dari awal ya itu ya untuk ya budak yang itu tuh ya yang dikandung itu adalah merdeka gitu ya. Nah itu ya gitu. Nah itu ya ini dikatakan sini ya lana kurotun kami punya orang merdeka perempuan merdeka latun kahu ya tidak dinikahin tuh ya perempuan merdeka itu illa wisarti nikahil amati kecuali dengan syarat nikahnya kepada budak gitu ya. Walana raqikun bainal quraini saya punya ya kami punya budak antara dua orang merdeka gitu ya. Nah gitu kan wa nazam tu zalika biqaulihi ya bari'an fi fikihi lana raqikun baina quraini waqiya gitu. Wahai orang yang ya bari'an fi fikihi yaitu yang luas dalam ilmu fikihnya lana raqikun kami punya budak baina quraini antara dua orang merdeka kan kalau orang merdeka kan berarti kan ya gitu ya. Nah, anaknya kan mesti merdeka ya karena tadi dia tuh yang satu wasiatinnya ya diwasiatin. Nah itu kan dia masih budak nih ibunya yang lagi ngandung gitu kan. Nah ya nah ibunya ngandung kan itu yang lagi ngandung tuh ibunya kan masih budak kan. Nah itu yang wasiatin ya kan dia dia kan punya anak tuh berarti anak dia kan. Nah kalau dilahir kan merdeka. Nah kemudian ahli warisnya ya merdekain tuh ibunya ya. Nah jadi kan ibunya apa nggak jadi budak lagi. Iya anaknya merdeka emang karena ngikut kepada abahnya merdeka. Nah gitu ini dibilang tuh alana ya nah lana raqikun kami punya budak ya di antara dua orang merdeka gitu ya. Nah gitu tuh ya. Dan ini bakia summa ala sarti nikahi amatin kemudian dia itu bisa merdeka dengan syarat dinikahin sama budak gitu perempuan. Qad zawwaju ya khurran bada bi khurratin sungguhnya mereka nikahin tuh ya gitu orang merdeka itu ya maka jelaslah ya kemerdekaannya gitu ya. Jadi budak tadi dinikahin sama orang merdeka ya nah kemudian dia baru jadi merdeka gitu ya. Nah habis itu ya wa minha ma law kana zaujul kinnu ya yaitu kalau suaminya itu al-kinna ya gitu ya budak mutazawijan qurratan dia itu nikah kepada budak perempuan orang merdeka perempuan ya wa amatan ya gitu ya dan budak perempuan gitu ya. Ya jadi ada masalah lagi nih ya gitu ya satu cabang masalah lagi gitu ya. Kalau sekiranya tuh laukana zaujul kinnu kalau suaminya itu budak ya mutazawijan dinikahin itu budak ya dengan perempuan merdeka dan perempuan budak ya bini dua nih gitu. Nah pawati al amata ya maka si suami tadi jak laki itu jima kepada budak perempuan zonan annahal khurratu dia menyangka bahwa yang dijima itu istrinya yang merdeka
Nah, gitu. Fa'alaqat minhu biwaladin, ya, maka ya jadilah seorang anak, ya. Alaqah itu artinya ya mengandung dah, ya. Jadi anak. Fawaladuha hurrun, maka anaknya itu jadi merdeka, ya. Gitu, baina raqiqaini, karena dia ada antara dua budak, ya. Jadi ini budak laki-laki, ya, mertuannya dinikahin ini apa dengan perempuan merdeka dengan perempuan ya budak. Nah, maka tuh ya budak laki-laki itu jima ya istrinya. Nah, disangka tuh yang dijima istrinya itu budak apa orang merdeka, nyatanya budak gitu kan. Nah, ya nyatanya budak gitu, ya. Nah, maka anak itu yang dikandung nah itu jadi merdeka. Itu orang merdeka antara dua orang, karena tadi dia yang laki itu sangka dia orang merdeka gitu, ya, bukan diingat sangka apa budak. Kalau dia tahu yang budak kan jadi sama-sama budak kan, karena yang laki budak, yang perempuan budak juga gitu. Nah, ini kan disangka tuh yang perempuan yang dijima itu ya orang merdeka. Nah, ya, jadi itu anak ya masuk merdeka gitu, ya. Nah, gitu, ya. Nah, bainal khurain wa alghaztu bihi biqauli, saya buatkan lagi satu teka-teki dengan perkataan saya, hal sami saya pakai hakurran, ya, nabata baina raqiqaini wa saraa usbita gitu, ya. Apakah ya kamu dengar wahai orang ahli fikih, ya, ada merdeka, ya, nabata baina qurrata ini, ya, orang merdeka yang tumbuh, yang lahir dari dua orang budak tadi kan gitu. Nah, wasara'a usbata, ya, usbita, dan syariat menetapkan seperti itu gitu, ya. Jadi ya antara dua budak sama budak itu bisa juga melahirkan ya, nah, seorang merdeka gitu, ya. Ini masalah gitu, ya. Ya kenyataannya kagak ada. Ini hukum gitu, ya. Nah, ya, untuk kitanya budaknya aja udah kagak ada sekarang. Gitu, ya. Nah, ya. Nah, lakin fil asbah lil alamah Jalaluddin Asyuti ayat tasawwara ayakunal waladu khurran asliyan la wilaan alaihi wal abawani raqiqani fi salasi suwarin. Akan tetapi di dalam kitab Al-Asbah wan Nazair, ya, karangan Imam Jalaluddin Asyuti, yaitu menggambarkan bahwasanya ya anak yang merdeka itu aslian, anak itu merdeka ya secara asli, ya, benar gitu. La wilaan alai, itu bukan ya budak tuh, ya. Wal abawani raqiqani, sedangkan kedua orang tuanya budak katanya. Itu fi salasi suwarin, ini terjadi pada 3 gambaran gitu, ya. Nah, 3 bentuk. Ya, jadi kalau menurut Imam Jalaluddin Asyuti, anak itu bisa lahir dari merdeka asli, merdeka gitu. Sedangkan orang tuanya itu adalah budak. Nah, ini ada 3, ya. Nah, gambaran sini Imam Jalaluddin Asyuti. Nah, pertama al-laqitatu takiru birraqiriki ba'da wiladatil walad. Pertama yaitu al-laqitah, ya, perempuan, ya, gitu, ya. Nah, yang didapat tuh boleh ketemu, boleh dapat gitu. Nah, dia ngaku takiru, ngaku biriki, dia itu budak ba'da wiladatil walad, sesudah melahirkan anak gitu, ya. Jadi ketemu ada orang perempuan gitu, ya, dia dah lahirin tuh anaknya. Nah, ditanya dia bahwa dia itu adalah seorang budak gitu, ya. Latihan ai min zaujihal al abdi, dia itu anak itu dari ya istri suaminya yang budak itu gitu, ya. Nah, gitu, ya. Nah, tuh satu tuh berarti anak itu jadi merdeka gitu, ya.
Nah, wal magrur bi qurriyati amatin, ya, fa inna auladahu akhraran, dan orang yang tertipu, ya, dengan kemerdekaannya, ya, tuh perempuan ngaku dia udah merdeka, gitu. Ada laki-laki merdeka gitu kan, nah gitu ya, nah ya dikawin, ya, perempuan itu ngaku, ya, udah merdeka gitu, ya. Nah, fa inna auladahu, ya, ahrarun, maka anak itu, ya, jadi, ya, orang merdeka, padahal dia belum merdeka, masih budak, gitu. Cuman dia ngaku dia udah merdeka. Nah, jadi orang merdeka kan kawinin tuh, nah gitu. Nah, nyatanya dia kan budak kan gitu, ya. Nah, dia ngaku dia udah merdeka, dinikahin gitu, ya. Karena kan kalau orang merdeka itu nggak boleh kawin kepada budak gitu, ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Wasabiyu, ya, yang ketiga itu tawanan, ya. Wi ayyastarikal abawani wal auladnya wal au ya wi ayyastarikal abawani wal auladu akhraran, ya, intaha, yaitu tawanan tuh, ya, yaitu dengan, ya, yastarikul abawani, kedua orang tuanya itu, ya, dicuri, diambil tuh, ya, wal auladu akhrarun, sedangkan anaknya menjadi merdeka, ya. Dalam peperangan kan, ya, kan gitu kan, ya, dalam peperangan kan yang kalah, ya, kan berarti jadi apa, jadi budaknya. Nah, ya, nah jadi diambil tuh orang tuanya gitu kan, nah gitu kan, diambil kan, tadinya kan awalnya kan dia merdeka, ya, karena kalah perang kan, nah, ya, jadi diambil jadi budak. Nah, padahal tuh jadi anak gitu yang lagi dikandung, nah itu tetap merdeka gitu, karena awalnya merdeka dia kan budak gitu tuh, ya. Kayak zaman dulu di Indonesia kan Iya, zaman budak yang Belanda. Ya, iya gitu. Jadi emang anak waktu itu kan namanya sinyo tuh kan di Iya. Belanda. Itu kan hasil perkawinan orang Belanda dengan Iya, perempuan kita sini gitu. Ya enggak, karena kita budak. Iya kan jadi budak kan. Iya, karena perbudakan itu kan dulu kan orang-orang perempuan kita kan, ya, perempuan laki kan banyak dibawanya ke Belanda, yang ke Afrika, iya kan, nah gitu, ya, jadi tetap tuh gitu. Nah, itu hukumnya ya gitu kan, itu apa, ya. Nah, ya, jadi kalau dia nggak masuk zina, ya, karena itu kalah perang, jadi ada kekuasaan gitu, ya, gitu, ya. Tapi hukum ini berlaku nggak kalau seandainya kita kejadian nanti? Ya berlaku, karenanya Allah nggak hapus, Jadi gitu. kalau misalnya kita kalah perang nanti? Iya, kayaknya perbudakan tuh di dalam Quran nggak dihapus. Tetap tuh, ya, tuh budak, ya enggak, ya kan kita nggak tahu nanti mungkin Allah kan gitu, ya, kita nggak tahu mungkin Allah kan dia hapus dalam Al-Quran tuh nggak ada ayat yang menasah dia tentang perbudakan, jadi perbudakan tetap gitu, ya, meskipun udah nggak ada budak, nah tapi kalau terjadi satu lagi gitu, umpama perang dunia ketiga dah, kan gitu, nah kan terjadi dah tuh, kan gitu, ya, perbudakan lagi, ya, yang menang nguasain, yang kalah ya dikuasain jadi budak gitu, ya. Hukum perbudakan itu nggak dihapus gitu, ya, nggak ada ayat nasahnya, tetap gitu. Jadi meskipun ya sekarang kelihatannya nggak berlaku gitu kan, kan gitu, ya, tadi ya walau nanti mungkin di akhir zaman atau kapan kan jadi kali gitu, ya, karena hukum masih, ya, berlaku gitu, ya, ya, meskipun nggak dipraktekin ini ada, ya. Nah, artinya gitu. Ya kan yang ngapusin perbudakan itu kan bukannya Al-Quran, ya, Ibrahim Angkolen, yang orang presiden, ya, Amerika, ya, gitu, ya, Amerika yang ke-7 berapa tuh, 17 apa berapa, ya, Ibrahim Lincoln, kalau dalam buku dulu, gitu, ya, dia kan buku sejarah, nah dia yang yang bebasin kemerdekaan sedunia, jadi nggak awal dia lagi ada, ya, perbudakan gitu, ya. Dia kan presiden yang ke-17 oleh Amerika waktu itu gitu, ya. Nah, dia tuh gitu, ya. Jadi bukan Al-Qur'an yang bebasin. Nah, itu ya. Nah, akhlak tuh gitu ya.
Nah ya intaha ya bi islahin. Wa hadhihi suwaru ghairas suwaril mazkura. Ini gambaran bukan gambaran yang tersebutnya di atas paham ya, pahamilah olehmu. Wa minha ma law dhanna annaha amatuhu au amatu waladihi fal waladu minha kurun. Dan diantara juga ya, kalau sekiranya seorang ini menyangka bahwa dia itu adalah budaknya ya, budak dia, au amata waladihi, atau dia sangka itu budak anaknya ya, budak perempuan anaknya, fal waladu minha kurun, maka anak itu menjadi merdeka ya. Jadi umpama seorang bapak nih ya gitu ya, ditangkap nih dipunya budak dia nih gitu ya, nah dijima kan gitu, nah lahir anaknya, maka anak itu jadi merdeka. Atau juga ya disangka dia itu bahwa budak anaknya gitu kan, nah ya, nah itu berarti juga anak nanti lahir seperti itu, merdeka ya. Wa minha ma asyara ilaihi Suyuti minasuari salasa, dan diantaranya juga apa yang diisyaratkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam bentuk yang ketiga. Wa arada bil magrur ilaihi, yang dimaksud dengan tipuan di sini ya, malau gharra bi khurriyati amatun, kalau sekiranya ya menipu tuh kemerdekaan itu oleh seorang budak gitu. Pan aqadal waladu minha ya, maka terjadilah anak ya darinya, dari budak itu, qabla ilmihi, sebelum tahunya tuh ya si bapak nih, si yang ya laki, bi annaha amatun, bahwa budak yang dijima itu ya budak ya, au ma'a ilmihi, atau dia tahu bizalika ya dengan ya kebudakan, fal waladu minha kurun, maka anak itu juga merdeka. Kenapa? Lizannihi hurriyataha kina nuzulil mani ilaiha, maka ya dengan sangkaan dia itu perempuan itu merdeka ya gitu, ketika ya turunnya keluarnya si spermanya tuh ya, yang laki ilaiha kepada perempuan tadi. Kurun kana au abdan, baik dia tuh orang merdeka atau orang ya budak gitu ya, yang laki tuh. Wayat tabiul furu fi zakati akhaful aslaini, kalau dalam masalah zakat anak itu ngikutin kepada yang paling ringan ya, dasarnya tuh gitu ya, aslaini ya gitu ya, fi zakati akhaful aslaini ya gitu, zakatun ya itu ngikutin kepada yang paling ringan dalam zakatnya nih. Fayajibu fil mutawallidi, maka wajib dikeluarkan zakat tuh pada anak yang lahir baina ibilin wa baqarin, masalan antara onta ya dengan sapi gitu ya, ada sapi kawin sama onta atau onta kawin sama sapi gitu kan, beda tuh zakatnya nisabnya. Nah gitu, kalau onta kan teman 5 ekor onta udah wajib keluar zakat. Nah kalau sapi 30 tuh ya, nah gitu ya. Ini wakara masalan akhafaz zakati, zakata ini yang paling ringan dua zakat itu ya, fala yuzakka ya gitu ya, atau fala yuzaki hatta yablugha nisabal baqari, maka enggak dikeluarin zakatnya sehingga ya sampai nisab ya bakor ya. Nah itu sampai 30, wa huwa salasuna ya, yaitu 30. Papiha tabiun, dalam 30 ini yang dikeluarin anak seekor sapi yang tabi, yang ngasih ngikutin induknya ibunya. Nah gitu ya. Jadi kalau ada persilangan gitu ya, kalau zakat nih kan, zakat kalau zakat kalau onta kan berat tuh, 5 aja udah harus keluarin, kalau sapi 30. Nah jadi ada onta sama kambing, onta sama sapi kawin, nah anaknya kan
Nah, didekati yang mana? Ya, lari kepada yang paling ringan. Yang ringanannya mana? Sampai 30. Nah, kalau belum cukup 30, belum dikeluarin zakat gitu, ya. Nah, itu ya. Walaupun bentuknya onta. Iya, meskipun bentuknya onta. Walaupun dia beratnya lebihan gedekan sapi tetap. Gedean apa sampai gitu. Katakan dia satu ton begitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting dia kan gitu. Iya, berarti kan dia karena dia persilangan kawinnya, nah jadi diambil yang ringanan, gitu, ya. Ini, ya. Nah, wayat tabi'u fid dini al-a'la minal asla ini, maka anak itu ya ngikutin dalam urusan agama yaitu yang paling tinggi, ya al-a'la tuh minal asla ini dari kedua ibu bapaknya, ya. Nah, fal mutawallidu baina zimmiyin ya wa muslimatin au aksuhu muslimun, maka anak yang lahir yang perkawinan antara ya gitu kafir zimmi dan perempuan muslimah, nah itu atau sebaliknya, maka anaknya itu muslim, ya anaknya orang Islam, ya. Karena apa? Kalau agama ngikutin yang paling tinggi al-Islam kan, ya kayak kita sekarang umpama yang apa tuh, ya orang yang kawin tuh orang Islam kawin sama orang Kristen gitu, orang Buddha, orang ini, nah lahir anaknya mana? Siapa yang Islam? Ibunya Islam, anaknya ngikut Islam, gitu, ya ngikut ibunya, bapaknya kafir, enggak ngikutin agama bapaknya, gitu ya, atau bapaknya Islam, ibunya kafir, nah gitu kan, anaknya tetap Islam, gitu. Apalagi kalau di bapak kan, yang Islamnya lebih kuat kan, nah ini ibunya aja Islam, tetap kalau agama ngikut kepada yang lebih tinggi, ya Islam lah, ya al-Islam ya'lu wala ya lah kan gitu, ya. Nah, ya. Tuh kalau dalam agama, ya jadi dalam agama tuh yang lebih tinggi Islam, ya. Wa tabi'u fil jaza, ya wadiyah, ya allazi istadda minhuma, ya gitu, dan ngikutin nih di dalam fil jaza, ya yaitu dalam balasan, ya wadiyah dan dendaan diat, itu ini orang yang pembunuhan, ya gitu, ya. Nah diat tuh, nah allazi istadda minhuma, maka dilihat mana yang lebih kuat, lebih keberat, gitu, ya. Nah, fal mutawallidu baina sayyidi bariyin wa waksiyin makulin wa ghairihi yajibu fihil fidyatu alal muhrimi, ya itu, ya. Nah, yang ya fal mutawallid, maka yang lahir antara buruan, ya darat, ya waksiyin yang liar, yang binatangnya itu dimakan, dan ghairuhu dan yang lainnya, yajibu fihil fidyatu alal muhrim, maka tetap bayar fidyah buat orang yang lagi pakai ihram. Jadi orang yang pakai ihram dia memburu nih, ya binatang tuh, ya. Nah gitu, ya. Nah binatang tuh, ya yang lahirnya, ya gitu binatang buruan antara binatang apa tuh, binatang darat tuh yang liar yang dimakan dengan binatang yang lainnya, ya gitu. Nah itu tetap kalau ya orang yang lagi pakai ihram buru tuh, nah tetap dia kena fidyah tuh, bayar fidyatul dam gitu, ya. Nah wal mutawallidu bainal kitabai, ya wa majusiyah au aksuhu fihi diyatun kitabiyah, dan yang lahir tuh, ya antara orang kitabi dan orang majusi atau sebaliknya, nah padanya itu ada diatnya, diat kitabi, jadi enggak kepada orang majusi, ya kepada orang ahli kitab, gitu, ya. Nah tuh, ya gitu, ya karena ahli kitab tuh masih punya, kalau majusi kan enggak punya kitab dia, gitu, ya. Waqad nazamal Jalalu Suyuti ahkamal far'i fi jami'i abwabil fiqhi al-mazkura min bahril khafif wa huwa fa'ilatani mustaf'ilun fa'ilatun marrataini. Faqala,
gitu ya. Sesungguhnya telah membuat nazam nih Imam Jalaluddin Asyuti tentang hukum puruk, hukum anak nih fi jami'i abwabil fikih pada seluruh bab fikih nih al-mazkurah yang tersebut nih min bahril khafifi yaitu seirannya dalam bahar khafif ya, yaitu dengan wazan fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun ya, 2 kali ya. Jadi fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun itu ya, fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun faqala yatba'ul far'u bin intisabi abahu wal ya ummu pirriki wal khurriyati wal khurriyah wa zakatul aqabbu walidaini wa ya wadinil a'la ya wa zakatul aqabbu wadinil a'la wallazis tadda fi jazain wadiyah wa akhassul aslaini rijsan ya wazabhan wa nikahan wal aqniya wal aqlu wal udhiyah gitu ya. Kata Imam Jalaluddin Asyuti ini yatba'ul far'u fil ansabi abahu, mengikutin tuh anak ya nasabnya itu kepada bapak, wal ummu dan anak mengikutin kepada ibu pirriki yaitu kalau budak, wal hurriyah dan juga kemerdekaannya gitu ya. Wa zakatul akhab dan anak ngikutin tuh kalau dalam zakat cari yang paling ringan tadi. Wadin al-a'la sedangkan agama ngikut yang paling tinggi. Wallazi stadda fil jazaa'i wadiyah dan kalau dalam ya hukuman nih dan diat itu yang paling berat hukumannya. Wa akhassul aslaini rijsan wa zabahan dan yang paling buruk paling rendah ya kepada ya asalnya tuh ya bapaknya tuh anak pada ngikut yang paling rendah bapaknya. Nah gitu ya rijsan wa zabahan ya baik dia tuh ya berupa ya rijsan ya yang najis atau juga dalam sembelihan potongan gitu ya tuh ya. Jadi kayak kambing kan gitu. Tadi kan kambing sama kambing kawin, lahir anak kan gitu. Nah itu ya. Nah lahir orang tuh manusia. Nah jadi di habis khutbah, di habis imam khutib, nah boleh dipotong gitu. Itu kan karena ngikut kepada akhos sih kan rendah gitu. Nah kan gua orang kan manusia. Ya iya karena abak lu. Kambing. Iya kambing. Nah lu kepotong gua goreng gitu. Gitu ya. Nah itu ya akhasul asla ini ya rizan tuh ya dalam najis atau apa tuh. Nah juga sembelih itu wanikahan dan nikah wal aklu wal udhiyah ya dimakan dan disembelihnya apa dikorbanin tuh. Kama fi syarhil asli sebagaimana dijelaskan di dalam kitab syarah asal ini. Wal bajuri ala ismi ma'aziyadatin ya dan Imam Bajuri ya ma'a ya ismin ya serta nama tersebut ma'aziyadatin serta tambahan lagi gitu ya Imam Bajuri ini wastasnu min najasatil kalbi kalbun ya gitu ya wastasnu min najasatil kalbi kalbu ahlil kahfi fa innahu tahirun wa yadkhulul jannah. Kata Imam Bajuri ini ya Abu Qasim Al-Bajuri ya gitu atas suatu nama itu merupakan satu tambahan. Nah di sini dikecualikan katanya min najasatil kalbi dari najisnya tuh anjing kan najis gitu. Tapi kalbu ahlil kahfi yaitu anjingnya ahli kahfi tuh orang ashabul kahfi wa innahu tahirun itu anjingnya tuh suci ya wayad hulul jannah ya gitu dan anjing ahli kahfi itu bakal masuk surga tuh ya gitu kan ya gitu ya nah wakal buhum apa sabiatun wakal buhum wasaminatun kalbuhum gitu kan gitu ya jadi jumlahnya tuh ashabul kahfi ada berapa ada khilaf kan nah ya khilaf yang terakhir tuh ya 7 orang 8 sama anjing gitu
ya gitu ya, wa qalbuhu basitun yadaihi bil asid kan gitu Allah bilang tuh. Jadi anjing itu ya dia itu najis, tapi anjing ashabul kahfi itu suci, enggak najis, dia bakal masuk surga gitu tuh ya. Qala al-Bajuri, berkata Imam Bajuri lagi, wa zahiru fi makna taharati, zahirnya dalam pengertian tuh sucinya tuh anjing itu, annallaha salabahu awsafin najasah, bahwasanya Allah cabut ya sifat kenajisannya tuh anjing gitu ya. Kenapa tuh dia dikatakan suci? Karena Allah cabut tuh ya, yang tadinya tuh anjing ya najis, jadi Allah ilangin katanya. La annahu ta'ala aujadahu tahiran, bukan Allah dapetin bahwa anjingnya itu suci, bukan, emang Allah yang ilangin ya. Jadi itu anjing ashabul kahfi ya enggak najis, jadi Allah ilangin kenajisannya gitu ya. Nah, kultu, kata saya nih ya, kata pengarang kitab ini, wazalika, oleh karena itu, li'annahu qabla musahibatihim ya huwa min jumlatil kilabi walahu hukmuhum ya paham. Kata pengarang nih ya, yang demikian itu tuh anjing, li'annahu, karena kalbun itu qabla musahabatihim, sebelum dia bersahabat kepada ahlul kahfi, huwa min jumlatil kilab, dia itu masuk golongan anjing gitu. Nah, walahu hukmuhum ya, bagi dia itu hukumnya sama seperti hukum anjing. Jadi awalnya tuh anjing itu ya ya tetap najis karena dimasuk dalam bilangan anjing-anjing yang lain. Nah, begitu dia bersahabat kepada ahlul kahfi itu, nah itu jadi Allah ilangin kenajisannya tuh ya. Nah, artinya ashabul kahfi itu ya yang dimasuk ke dalam ya tidur 309 tahun. Orang tidur 309 tahun gitu ya. Gitu ya. Tuh ya, enggak ngapa-ngapa tuh. Ya, bolak-balik kaulan wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatas simal ya. Karena Allah saya bolak-balikin tuh. Tadi berbalik ke kanan, balik ke kiri kayak kita tidur lah. Ya, betul balik sono. Ya, berapa 309 ya. Gitu kan, mereka wala bisahum fi yafihim salasa mi'ati sinina wasdadu tis'a, mereka diam di goa tuh kahfi mereka itu selama 300 tahun, bahkan ditambah 9 tahun ya, 300 tahun Masehi ya, Komariahnya 309 itu ya, karena Komariah tuh lebih banyak gitu ya, gitu ya. Nah ya, jadi 100 tahun itu ya, 3 tahun itu ya, Komariah begini 100 tahun. Nah ya, 200 tahun 6 300 jadi 9 tuh hitungan bulan Komariah gitu. Tuh Allah udah tentuin bulan gitu. Hanya kita tuh orang yang lahir kalau hitungan pakai Komariah ya arti dia lebih tua gitu ya. Nah ya kalau ya sekiranya udah apa tuh 60 tahun tuh ke sono, nah itu udah tambah 1 gitu ya, lebih tua dari ya Komariahnya gitu ya. Kalau Masehinya ya 60 ya berarti ya Komariahnya 61 gitu ya. Nah, nggak hitung aja dah. Gitu. Jadi ambil lebihnya ambil ya. Lebihnya ambil ya. Nggak apa-apa sama temen ya. Tahun itu kan 11 hari kalau salah. Iya, gitu kan. Nah, 11 kan kali ya, gitu kan. Ya kali 10 tahun berapa? 100 kan. Iya, 10. Ya. Nah, kali lagi kan 30 tahun aja udah 300 kan. Ya. Udah masuk 1 tahun itu. Nah, gitu ya. Tuh kata gitu ya. Wal asah ya, menurut kaul yang sahih anna waladal ma'izzi ya awedokni ya layan yusu izar ladoa kalbatun ya gitu ya au khinziratun
pana batalahmuhu ala labaniha aitu rabba wasamina minhu kama fi sarhil asli. Ini menurut kaul sahih bahwa anak kambing atau anak domba, ya, maiz itu anak kambing, ya, kambing Jawa kalau gitu ada, ya, kambing biasa dah, gitu. Wadok nu kambing gibas, ya, kambing gembel. Nah itu katanya layan jusu nggak menjadi najis, irtadoa kalbatun disusuin ama anjing, ya, anjing perempuan. Au khinziratun atau babi. Nah, pana batalahmuhu ala labaniha, maka tumbuhlah dagingnya, artinya tuh anak kambing jadi gede besar gitu kan. Nah, ala labaniha atas labannya tuh kanjing atau babi, ya. Ai turabba wasamina minhu, artinya tumbuh, ya, dan menjadi gemuk, ya, dari susu, ya, anjing atau khinzir tuh babi gitu. Nah itu nggak najis, jadi boleh dimakan gitu, ya. Jadi ada anak kambing gitu, emaknya nggak mau nyusuin, nah ada anjing tuh habis beranak gitu, nah dinetein situ gitu, nah gede tuh nggak najis enggak gitu, ya. Nah ya tetap dia suci gitu, ya. Nah gitu ya. Hah? Iya, meskipun dari daging kan kagak gitu, anak. Nah boleh, nggak najis, ya, halal, gitu, ya. Nah ya meskipun tuh anjingnya nyusuin, gitu, ya. Nah itu ya, nggak najis itu. Tapi kalau belum berubah kali, ya misalnya udah masuk ke dalam perut kita potong, itu masih dalam bentuk. Nah, iya, itu kalau masih bentuk apa susu sih, iya susu. Nah itu masih, berarti kan najis. Ini kan udah, jadi kan dia udah nyusu kan udah, iya udah jadi daging udah, iya, udah istihlak namanya, iya lah setelah apa udah istihlak kan, udah berubah gitu, yang tadinya susu gitu kan menjadi daging, udah nggak jadi najis lagi gitu udah, ya, gitu, ya. Nah bisa tuh ya. Nah itu masalah, ya, di sono, ya, gitu, ya, ngikut tuh, ya, gitu tuh, ya, di sono pasalnya, nah, ya, wal khinzir maaf par ihima wayah surut tatiru gitu, ya. Jadi masalah anjing dan babi serta anak keturunannya, nah itu dibahas, jadi macam-macam nih di sini, nah, gitu ya, nah, ya. Wayah sulut tathir minan najasatil mughallazati al-mazkurati, yaitu bil ghusli sab'an ba'da rab'i ainiha bitarbi ikdahunna, ya, li azmi sa'niha. Itu bait di atas tuh gitu, ya. Jadi bil ghusli sab'an, ya, najis anjing dan babi cucinya 7 kali, ya, ba'da rab'i ainiha, sesudah menghilangkan bendanya, ya, ainnya ainun najasahnya, ya, supaya kencing anjing, ya, hilangin tuh kencingnya dulu, atau kotoran anjing, ya, kita injak, buangin kotorannya dulu gitu, ya. Nah baru tuh, nah, ya, sebetu robi dengan ihdahunna, yang 7-nya tuh salah satunya pakai tanah gitu. Kenapa li azmi sa'niha, karena sangat besar, ya, berat keadaan anjing dan babi gitu, ya. Nah gitu ya, tuh untuk cara menghilangkan najis, ya, mughallazah gitu, ya. Nah, sampai sini dulu dah gitu, wayah sulu tuh panjang nanti bahasannya ke bawah, ya, panjang nih. Itu yang tadi kisah masuk salah satu contoh yang Pak ilmu layak diri dahulu kan. Nah, Contoh itu apaan ini? ya kan ilmu ada
Iya, yanfa'u ilmuhu ya. Iya, wa yaduru jahluhu. Ya, jadi manfaat kalau kita tahu ada manfaatnya. Ya, kalau kita nggak tahu jadi darurat gitu ya. Itu memang ada ilmu yang yadurru ilmuhu ya wa ya awal ya wa yanfa'u jahluhu ya, darurat kalau kita tahu ya, nah bermanfaat kalau nggak tahu, itu musihir gitu ya, musihir musantet nah gitu, kalau kita tahu kan jadi darurat kan gitu. Nah ya, nah tapi ya kalau kita nggak tahu jadi manfaat, nggak bisa gitu tuh ilmu. Jadi emang ada yang pa'u ilmuhu ya dulu jahluhu ya ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa daman nafa bilum bidaraini amin. Qala halaman 80 ya, bab baru nih gitu ya. Babul khirsi wa tulil amali. Qala al-faqihu Abu Lis As-Samarqandi rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf qala haddatsana Muhammad bin Fadl ad-Dabbi an Husain an Salim bin Abil Ja'di ya. Anna Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala mali ara ulama akum yuzibuna wa inna jahalakum ya wa inna juhalakum la yata'allamuna ya ta'allamu qabla ayyur fa'al ilmu bizahabil ulama mali arakum tahrisuna ala ma takaffalallahu lakum bihi wa tudayyi'una ma waqaltum ya ilaihi ya la ana a'lamu bisyararikum minal baitari fil khayli wa humul lazina la yu'adduna zakatal illa gharaman wala ya'tuna sholata illa duburan wala yasma'una al-Qur'an illa hajran yakni at-tarku wal i'radu anhu wala ya'tikuna muharririhim. Ya, babul khirsi wa tulil amal. Ya, ini bab ya menjelaskan tentang khiris. Khiris itu serakah gitu ya. Nah, itu ya serakah terhadap dunia. Ya, kalau serakah terhadap ilmu bagus. Ya, gitu ya. Emang pengen kalau orang mau pinter gitu emang sifatnya akhilan tananal ilma illa bisittatin do ya. Sa'un bika ya gitu ya, zakaun wa khirsun ya gitu kan ya, wabul qatun wa irsadu ustazin kan ya, watuli zamanin itu kata Sayyidina Ali itu gitu ya. Khiris nih, ini khiris terhadap dunia ya, jadi nggak boleh kalau terhadap dunia tuh jangan serakah gitu ya, cukuplah qanaah gitu ya. Nah ya, jadi apa adanya dah gitu ya. Nah gitu ya, tuh khiris. Nah juga jangan tulul amal. Tulul amal tuh angan-angannya jauh itu ya, tulul amalnya itu melebihi daripada umurnya gitu kan ya. Umur kita udah apa tuh udah 50, tulul amalnya 50 tahun akan datang ya, berarti kan memang sampai ya itu ya. Nah ya panjangan ya tulul amalnya jangan gitu ya. Memang orang dibuat panjang ya tulul amal. Memang dengan tulul amal juga jadi semangat. Yang boleh tulul amal belajar ya. Kalau belajar amal tuh ini waktu lu zamanin kan ya gitu ya. Belajar tuh mesti lama ya, jangan belajar singkat gitu ya. Nah, ya belajar mau cepet aja. Iya, pesantren kilat ya gitu ya. Apaan yang didapat, yang belajar 10 tahun aja masih kebingungan teman ya, seminggu jadi ustad
Motivasi doang. Eh? Yang paling dapat motivasi. Iya, kan gitu. Langsung dah. Ya LC. Ya, langsung ceramah. LC kan langsung ceramah. Ya, begitu dikeluar LC gelarnya. Lulusan Ciputat bisa. Iya, bisa. Itu langsung ceramah dah. Nyantrennya kilat, langsung ceramah. LC. Habisnya baru nyanten ya 2 tahun 3 tahun langsung nasehatin orang. Nah itu ya. Nah qala al-faqihu, berkata al-faqih nih Abu Lis As-Samarqandi rahimahullah taala, ya karena dia memang al-faqih gelarnya, ya ahli fikih dan juga emang punya mazhab ya di luar daripada mazhab yang 4 gitu ya. Jadi itu kan ada ya Sufyan Tsuri, Sufyan Auza'i kan gitu ya. Nah ya Daud Az-Zahiri ya. Nah ya. Nah terus masuk dia nih Abu Lis As-Samarqandi ya, Tabari gitu ya. Jadi ada 10 mazhab tuh ya. Nah yang apa ya yang terkenal ya. Jadi selain daripada yang 4 ya. Nah yang 6 nih gitu yang terkenal tuh juga ya gitu ya. Nah termasuk Abu Lis As-Samarqandi yang digelarin dia al-faqih gitu ya, ahli fikih gitu ya. Abu Lis As-Samarqandi ya rahimallahu taala ya, haddasana, kata Abu Lis nih ya, haddasana Muhammad bin Fadl qala haddasana Muhammad bin Ja'far qala haddasana Ibrahim bin Yusuf qala haddasana Muhammad bin Fadl ad-Dabi an Husain an Salim ya bin Abi ya Ja'dan ya gitu, bin Abi Ja'di itu anna Abu Darda, bahwasanya Abu Darda nih radhiyallahu taala anhu qala ya, Abu Darda tuh berkata, mali ara ulama akum ya yazhabuna ya, kata Abu Ara, saya tidak lihat ya, tidak ada bagi saya itu melihat ulama-ulama kamu yazhabuna ya pergi tuh ya, artinya dakwah. Wa inna juhalakum la yata'allamuna, sesungguhnya orang bodoh-bodoh kamu itu enggak belajar. Ya, kata Abu Darda, saya lihat tuh ulama-ulama kamu nih pada kagak ada yang maranin tuh, banyak orang bodoh yang pada enggak belajar gitu ya. Jadi Abu Darda bilang ya, suruh tuh banyak tuh orang-orang yang pada enggak ngaji ya, pada enggak belajar. Mana ulama-ulama kamu tuh pada enggak paranin tuh, enggak pergi sana gitu ya. La yata'allamun, ta'allamu qabla yurfa'al ilmu, belajarlah kamu sebelum ilmu diangkat ya, karena nanti akhir zaman tuh innallaha yarfa'ul ilma tuh, Allah bakal angkat tuh ilmu birafil ya bimautil ulama. Allah tuh angkatnya ilmu itu dengan matinya para ulama ya. Nah sekarang gitu udah bisa rasain kan ya, udah ulama-ulama gitu udah nggak ada ya, yang banyak khutbah ya gitu ya. Khutbah emang tuh tanda-tanda akhir zaman, Nabi kata nanti di akhir zaman tuh kasirul khutbah qalilul ulama gitu ya, banyaknya khutbah tapi sedikit ulama. Nah ya itu ilmu diangkat ya gitu, karena apa, udah nggak ada yang belajar ya. Nah dengan apa matinya para ulama-ulama. Hanya ulama-ulama dulu kan pada tuh ya gitu kan, ngaji kitabnya kan gede-gede yuk gitu tuh ya, Tufah ya, Majmu ya kan ituan apa gitu ya, Minhaj, Mughni ya, dan fikih tafsir pada gitu ya. Nah itu kan dia pada baca sih gue. Nah sekarang nggak ada ulamanya tuh ya yang ngajarin habis gitu, habis tuh ilmu, jadi nggak kebuka-buka lagi tuh ya, kitab-kitab gitu macam kayak Tufah ya, siapa yang buka ya, yang ngajar nggak ada ya, habis ya. Sekarang baca Fathul Mu'in aja udah kegedean. Iya, Rata-rata pengajian leader-leader bacanya paling tinggi itu kayak
Hah? Kasih batu saja. Iya kasih pagi. Supaya terakhir. Nih, gitu. Ya, masih mending kifayatul akhir. Nah, ya, bisa masih gitu dah. Ya. Awal bisa ketemu awan. Iya di hasil rumah awan udah, ya, yang gitu-gitu. Ya. Ya macam Ihya Ulumuddin ada kan, gitu. Ya, seharusnya begitu. Qutul Qulub, ya, itu Imam Abu Thalib Al-Makki, ya, atau juga Awariful Ma'arif, ya, Imam Suhrawardi, itu kan kitab tasawuf. Iya, gitu. Ya. Nah, ya. Mana kan ulama-ulama enggak ada. Ya, habis. Ya, itu berarti ilmu kan Allah angkat. Berarti kan orang-orangnya di bawaan enggak tahu tuh. Ya, berarti kayaknya enggak ada ilmu model-model begitu. Gitu. Jadi kalau dibuka kan begitu kan, ini heran. Ya, kalau dulu kan memang ya gitu, ya gitu kitabnya gitu, ya. Kalau dulu gitu ya, nah ya kitabnya gede-gede ngapus itu ya, nah tuh ya. Jadi Abu Darda tuh mana? Saya nggak lihat tuh ulama-ulama kamu tuh ya zabuna, ya pergi datang tuh jalan inna juhalakum la yata'allamuna, ya gitu. Orang-orang bodoh itu pada nggak mau belajar, ya ta'allamu qabla ayyur fa'al ilmu, ya bizahabil ulama. Ya, belajarlah kamu ya sebelum diangkat tuh ilmu. Dengan apa? Bizahabil ulama, dengan ya meninggalnya ulama, dengan perginya ulama. Ulama pergi habis sudah gitu ya. Nggak dibaca-baca lagi dah tuh kitab habis gitu ya. Nggak ada ngajarin, nggak ngapa, habis dah hilang ya. Oh ya, hanya belajarlah ya, gitu ya, gali ilmu ya, jangan berhenti cari gitu ya. Nah itu, sayang tuh ya. Ya, ulama-ulama udah bikinin tuh, Ibnu Hajar bikinin kitabnya Tuhfah yang paling gede ya, yang kecilan ada bawaan lagi Irsad Ubab ya, gitu ya. Nah ya, Fathul Jawad gitu ya. Kita nggak kenal katanya mau gitu. Namanya aja nggak kenal. Hah? Iya, namanya aja asing gitu. Bagaimana membuka kitabnya itu ya. Itu mah gitu ya. Gitu. Tuh ya. Hanya belajarin ya. Punya waktu belajar ya. Ya, emang ya Allah tanemin tuh ya yang di kitab itu kan kata Imam Malik al ilmu nurun kan itu ya, ilmu nurun ya, dan Allah ya masukkan tuh nur itu ke hati ya seorang hambanya liman sa'a, yaitu ya orang yang Allah kehendaki gitu ya. Jadi ilmu tuh Allah masukin ke dalam hati hambanya ya, siapa yang Allah kehendakin gitu. Hanya kita-kita yang udah ada ya apa tuh keinginan belajar ya jangan diberhentiin. Ini banyak kok enggak mau berhenti aja. Ya padahal itu satu nilai tinggi ya gitu, karena Allah tuh nikmat yang sangat besar ya, karena Allah tanemin ya pengen belajar ya. Kan pengen belajar susah. Gitu. Ya. Dijorokin aja nggak mau. Hah? Iya dijorokin gitu. Nah diupain aja ogah. Iya kan gitu, susah ingin belajar. Ini kalau udah ada mau kita tuh mau belajar rawat ya jaga gitu ya. Ini udah pada segen-segenan gitu. Ntar Allah cabut, kalau Allah cabut ya keinginannya udah berhenti gitu ya, nggak mau belajar. Ini segen aja maunya ngapain, ibu nggak mudah ya. Banyak kan orang-orang yang kadang nggak mau belajar tuh ya gitu. Karena apa? Memang Allah nggak taruhin ya di hatinya tuh kepengenan belajar ya. Ini kalau kita tuh Allah udah kasih, nah jaga darawat gitu ya. Hanya ya belajar itu kan mulainya yang susah, berhentinya yang gampang. Berhentinya paling gampang ya, nggak datang 2-3 kali berhenti dah gitu ya. Wis malu dah gitu. Nah kalau mulainya ya ntar dulu dah gitu. Nah gitu bareng kagak gitu ya. Mau mulai lagi tanggung dah ya. Mau udah mau penutupan. Iya udah mau penutupan, gua nggak enak datangnya dan ntar lah mulai begitu mulain belum sempet.
gitu ya. Memang gitu ya, kalau ngaji tuh gampangan berhentinya daripada mulai. Hanya Allah udah masukin tuh ya keinginan belajarnya, kita minta tuh ya Allah tanemin ya di hati kita, anak-anak kita tuh keinginan belajar. Ya, jadi dia mau belajar kan, kalau Allah kasih, ya, dia mau baca buku, dia mau belajar, ngapa biarin, gitu, ya, jangan pikirin duit, gitu, ya, gitu, ya, gitu, ya, dia belajar mulu, kapan punya duit, ya, tuh ulama-ulama yang belajar mulu banyak punya duit, nah iyalah, nah, yang kagak belajar, mana buktinya, duitnya habis juga, ya juga, ya, duitnya banyak apa, tapi tuh ulama-ulama yang itu, ya, nggak habis-habis. Gitu ya. Tuh ya alokasi semua ada karena udah jaminan Allah takabbalallahu birizqi talibul ilmi takabbalallahu birizqi, orang yang cari ilmu itu Allah jamin rezekinya ada alokasi gitu ya. Tapi jangan disamain sama orang yang dagang, kita kan menyamain sama orang yang dagang yang gitu. Kita ngaji mulu, kapan punya mobil, nah lo ngaji ngaji mau punya mobil lo jalan mulu nggak jadi ngaji itu yang lo nggak kasih gitu. Salah pasang ya. Salah pasang. Jangan gitu ya, yang nyarapin apa punya rezeki ya kayak yang orang dagang yang punya itu, jangan ya. Nah kita Allah jamin aja biar kata nggak banyak teman ya, Allah kasih di hati kita rasa puas ya, rasa enak, puas gitu ya, udah itu aja jalanin ya gitu ya. Nah ya Allah ya kirim ya, lihat aja tuh para ulama-ulama dulu ngapa gitu tuh ya, nah, banyak punya duit, banyak belajar sama gitu ya. Nah, gitu ya, hanya tanemin, minta sama Allah ya Allah tanemin tuh ya keinginan belajar ya pada diri saya dan pada ya anak cucu saya ya, biar anak cucu kita tuh pada orang yang pengen belajar. Kan susah kan belajar dah, lihat aja ya di sekolahin ngapa, baca buku kagak kan gitu, main mulu. Apalagi zaman sekarang ya, lu pinter kagak pinter lulus iya kan, Nggak boleh nggak lulus. iya karena kan nggak boleh nggak lulus, pokoknya udah bisa kagak bisa iya pokoknya lulus naik kelas gitu. Kalau dulu kan wah gua nih kalau nggak belajar nggak naik nih kan gitu, atau juga naik percobaan kan di dulu kan gitu ada naik percobaan nah gitu. Nah kan udah takut, nah sekarang enggak ya, pokoknya bisa nggak bisa naik gitu ya. Ntar giliran ujian bisa kagak bisa lulus, udah urusan lo dah asal udah keluar dari sekolahan gua gitu ya. Sekarang nah, jadi anak-anak pada kagak belajar gitu. Emang kepinginan belajar susah, coba anak-anak suruh baca buku pada kan pada segen sekolahan, sediain tuh buku apa ya, perpustakaan ya, mau kagak dibaca, kita pinjemin kan kagak baca. Mau ujian yang stres gurunya, Bro. Gitu. Gurunya yang bingung. Kalau dulu kan yang mau ujian yang tuh iya, kita mau ujian nih, wah ada pikirin, waduh gimana nih entar nggak lulus, yang pikiran dah kita. Hah? Gurunya ini pura-pura. Ya, tuh ya. Nah ya, jadi Allah udah tanemin sama kita nih kepengen belajar ya, terusin rawat. Ya itu nikmat yang sangat besar. Ya, kan gitu. Ya, matinya tuh orang yang belajar mati syahid. Udah jaminan Allah, jaminan Nabi. Ya. Nah gitu. Hah? Iya, talabul ilmi kan. Nah, iya. Kan gitu, orang yang mati dalam mencari ilmu mati syahid, nah itu dijamin kan Nabi ya. Lagi juga mati syahid yang paling enak kan ilmu dibanding mati syahid yang lain-lain kan mati syahidnya tuh ya, ada yang kebunuh bang enak, ada yang kecebur, ada yang ketabrak kan gitu. Iya, yang kebakar, emang enak. Coba kalau mati apa? Yang nggak belajar, ya di pulang ngaji pusing mati, enak banget. Ya. Atau juga di mau ngaji, palanya pusing, ya gitu. Tiduran dulu, mati. Loh, ya, gitu. Nah, ya, nanti syahid, ya, enak gitu. Jadi teman-teman kita kan ada yang pada begitu kan? Nah itulah, ya begitu mudah-mudahan dah ya kita ini nggak keluar ya dari golongan-golongan ya orang-orang yang
mati syahidul akhirah tuh. Begitu, itu udah jaminan ya surga gitu ya. Hanya jangan dibuangin. Kepengenan belajar terus sebisa kita, semampu kita jalanin gitu ya. Tuh ya. Nah, ini kata Abu Darda begitu ya, gitu ya. Jadi ta'allamu qabla ayyarfa'al ilmu bizahabil ulama. Belajar kamu sebelum diangkatnya ilmu dengan hilangnya ya, artinya dengan perginya tuh ulama ya. Ulama meninggal ya, bimautil ulama dalam hadis gitu ya. Nah, mali arakum tahrisuna ya ala ma taqabbalallahu lakum bihi ya, kata Abu Darda, tidaklah saya lihat kamu ini ada punya hiris ya, serakah ya, kepengenan tuh yang tinggi, ala ma taqabbalallahu lakum bihi, atas apa yang Allah jamin ya kamu padanya tuh ya. Kan kalau kita belajar tuh ya, itu Allah jamin kan, yang Nabi bilang tuh ya, talibul ilmi taqabbalallahu birizki ya, orang yang nyari ilmu Allah jamin rezekinya. Kenyataan udah ya, ya bener kan itu ya, anak itu pada sekolah ngapa gitu ya, rezekinya ada aja, coba diberhenti. Iya, nah diperi aja kagak ada tuh. Itu Dulu saya saat menghayal, adik saya kan banyak tuh. Iya. Ntar nih kalau adik gue udah tamat, gue bisa nabung sehari sekian. Sekarang Nah, kamu sekarang kan? Nah itu kan gitu-gitu kan anak. Ya iya, lain lagi anak itu tuh gitu. Nah 2, 3 kan gitu ya di sekarang ya. Gitu di jajan, buat apanya kan gitu. Ya, gitu kan Allah kasih tuh tiap hari. Ada aja. Ada. Nah, sekarang begitu dilibur seminggu. Kumpul enggak tuh duitnya? Kumpul gak sih itu? Seminggu, sehari berapa duit tuh yang dikeluarin? Ya, ada 3, serang 20 ribu, ya, dan 60. Nah kalau seminggu kali 60 kan lumayan tuh. Itu, nyatinya? Kagak juga. Nah gitu, besok giliran dimasuk ketemu jalan aja lagi tuh. Itu kan buktinya Allah, ya, jamin. Kan kitanya masih tuh ya, masih ragu aja, padahal Allah jamin tiap hari tuh Allah benerin akidahnya. Akidah kita tiap hari Allah benerin. Tuh lo lihat tuh tiap hari ketemu ya, terus besok lagi kita bingung lagi, ketemuin lagi Allah aja. Kan itu dibenerin akidah kita, lu biar percaya ngapa? Gitu. Kan gitu sama juga Allah bilang, percaya ngapa lo? Kan enggak masih percaya juga gitu. Tuh, dibenerin tuh akidah kita. Gitu. Lebaran dasar yang biasa kita bingungin, tahu ketemu. Nah iya. Lebaran kan tiap tahun lagi gitu. Nah iya, gitu. Bareng gak apa tuh kan gitu. Tuh ya. Nah tuh ya. Jadi di sini kata Abu Darda tuh mali arakum tukhrisuna ala ma taqabbalallahu lakum bihi. Saya lihat kamu tidak ada tuh yang kepengen, yang hiris katanya atas apa yang Allah jamin pada kamu tuh. Wa tudayyu ma waqaltum ilaihi, dan kamu sia-siakan ya, waktu dayu ma wakaltum ilaihi ya, gitu ya, yang kamu ya tawakalkan kepadanya ya, kan kita udah serahin sama Allah ya, semua tuh Allah yang jamin, Allah yang apa kita ya sia-siakan. Seharusnya kan kalau udah kita jamin kan apa, kalau kita udah serahin tuh ya, udah tawakal, udah serahin ya, berarti kan kita harus apa, tenang udah. Tenang ya. Iya, kagak. Ya, asik gitu. Ya, sia-siain. Yang udah kita serahin tuh gitu. Kalian la ana a'lamu bisyararikum minal baitari fil khaili kumul lazina la yu'adduna zakata illa gharama. Gitu ya, gitu kata Abu Darda nih, la ana a'lamu, tidaklah saya tahu bisyararikum ya, gitu ya, kejahatan kamu nih ya, gitu minal baitari fil khaili, daripada baitar tuh artinya ya kalau kita bos tuh orang yang punya kuda gitu ya, artinya tuh ya orang-orang yang kaya dah ya, gitu ya, yang punya tuh khail kuda tuh ya. Humul lazi la yu'adduna zakata, mereka enggak mau keluarin zakatnya
illa gharama, ya, kecuali dianggap tuh zakat itu sebagai ya utang, ya, sebagai ya pajak gitu, ya, gharim, ya. Nah, wala ya'tuna sholata illa dubura, dan mereka enggak kerjain tuh salat kecuali dubura, ya. Dubura tuh selalu mundur mulu, ya. Kalau kerjain salat tuh ntar dulu kan gitu, ya. Gitu, enggak segera, ya. Gitu, ya, di belakang dulu, ya. Kan padahal disuruh kan salat gerak tuh, ya. Ini, ya. Nah, gitu ya, diburo. Wala yasma'unal Qur'an illa hajra. Ya, tidaklah mereka dengerin Quran tuh kecuali ya hajra. Mereka tuh hajrun, ya. Hajrun tuh artinya mereka ya tinggalkan, ya, itu ya, yakni at-tarku tuh. Ya, itu mereka tinggalkan. Jadi begitu udah dengar Quran udah, ya, nggak diperhatiin gitu. Wal i'rad anhu, dan berpaling gitu, ya. Jadi dengerin Quran, kuping sih dengerin Quran, tiap hari orang baca Quran gini, udah habis dengerin udah aja, ya, hajaran tuh gitu, ya. Nah, itu ya, tuh ya, Quran dan anhu wala ya'tikuna muharririhim, ya, dan tidaklah ya memerdekakan tuh orang-orang merdeka mereka, ya. Mereka tuh nggak mau bebasin, ya, gitu, budak-budak, ya, mereka tuh, ya, tuh, ya. Jadi nggak ada punya keinginan, ya, untuk ya apa tuh untuk ke agama tuh, ya, untuk akhiratnya. Jadi mereka tuh punya keinginan hanya untuk di dunia aja tuh, ya, nggak mau keluarin zakat karena dianggap zakat itu sebagai ya pajak, sebagai utang gitu, ya. Nah, gitu. Kalau suruh sholatnya, nah, ya, segan-segan nanda, ya. Kayak orang munafik, wa iza qamu ila sholati qamu kusala, ya, segan-seganan, ya, tuh, ya. Nah, itu, ya. Jadi nggak ada khiris tuh, gitu, ya, dalam agama gitu. Qala al-faqihu, berkata al-faqih lagi radhiyallahu taala anhu, al-khirsu ala wajhaini. Kata Bulis, ya, khiris itu ada dua macam. Khirsun majmumun wa khirsun ghairu majmumin. Ya, pertama khiris yang tercela, dan yang kedua khiris yang tidak tercela, gitu. Wa tarkuhu afdalu, dan meninggalkannya lebih afdal, ya. Khiris yang enggak tercela nih. Fal khirsul lazi huwa mazmumun, ya, khiris nih, ya, gitu, serakat tuh yang tercela, huwa ayyasghalahu, yaitu sesuatu yang menyibukkan dia an ada'i awamirillahi ta'ala, ya, yaitu ya sibuk sibuknya dia tuh dari melaksanakan perintah Allah, ya. Dia nggak sempat, ya, mau sembahyang nggak sempat, mau ini nggak sempat, itu tuh khiris yang tercela, gitu, ya. Amiril ta'ala ya, gitu. Turidu jam'al mali litakasuri, atau keinginan untuk menghimpun harta, ya, gitu, ya. Jam'al mali litakasuri wattafakhuri, untuk memperkaya, ya, takasur, ya, wattafakhuri, dan untuk bermegah-megahan, ya, untuk pamer, gitu, ya, pakhor tuh, ya, gitu. Jadi khiris tuh ngumpulin duit, ya, buat pamer, ya, buat ya kebanggaan, gitu, ya. Nah, ya, buat kekayaan, gitu, ya. Kalau ngumpulin duit buat bagiin orang sih nggak apa-apa, nolongin orang, ya, gitu, ya, kasihin orang yang perlu, yang apa, yang butuh, yang apa, nah itu nggak apa-apa, ya, boleh, ya, disuruhin. Nah, itu adalah suatu, ya, perbuatan yang paling bermanfaat, gitu kan. Ya, nyari harta itu termasuk ibadah, ya, mutaaddi, ya. Nyari duit, nyari ilmu, itu termasuk ibadah mutaaddi. Mutaaddi itu artinya melimpah kepada orang lain. Kan kalau kita punya duit kan bisa kita kasih orang. Nah, itu orang jadi bisa manfaatin kan.
enak dapat gitu nyari duit. Tadi ilmu gitu juga, ya cari ilmu bisa kita ngajarin orang tuh tadi. Nah tapi kalau umpama zikir apa semua itu ibadah lazim, sholat itu lazim, itu buat kita doangan. Orang nggak bisa bermanfaat. Kali kita zikir, ini manfaatnya apaan? Ya, gitu, tuh ya. Nah tapi jangan nyari duit buat tujuannya. Nah itu tadi tafakur, ya, buat pamer, buat kesombongan, gitu takasur. Amal lazi huwa ghairu mazmumin, adapun hiris yang enggak tercela, bahwa Allah yatruka say'an min awamirillahi ta'ala, yaitu tidak meninggalkan sesuatu dari perintah Allah Ta'ala li ajli jam'il mali, tapi untuk menghimpun harta. Wala yuridu bihit tafakhur, tapi juga dia enggak ingin untuk ya pamer. Wa hadza ghairu mazmumin, ini enggak tercela gitu ya. Jadi kita ada keinginan nih gitu ya, kepengen tuh nih pengenan yang enggak tercela, yaitu enggak meninggalkan sesuatu perintah Allah ya. Nah gitu kita kerjain apa yang Allah perintahkan, kita kerjain. Nah tapi tujuannya li ajli ya jam'il mali gitu ya. Nah supaya bisa ya dapat harta ya, punya duit ya, dirajin dah ya gitu ya. Nah ya dizikir ya, di sholat, di apa semua. Nah ya kan gitu. Nah ya tujuannya supaya dapat ya harta tuh gitu ya, gitu kan. Nah tapi wala yuridu tafakhur ya. Nah tapi bukan untuk ya megah-megah gitu atau untuk pamer tuh. Wa hadza ghairu mazmum. Kenapa? Li'anna ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ba'duhum yajma'ul mala walam yunkir alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian dari sahabat-sahabat Rasulullah, ada sebagian mereka mengumpulkan tuh harta dan Rasulullah juga enggak mencelaknya tuh, enggak mengingkarinya. Nah, wabayana anna tarkahu afdalu, tapi Nabi jelasin bahwa ninggalinnya itu lebih baik katanya gitu ya. Nah gitu. Jadi itu ada sahabat-sahabat Rasulullah cari duit banyak, tapi bukan buat kemegahan ya, buat dirinya aja, buat senang. Tapi tetap Rasulullah nggak kasih, karena ya fitnatu ummati almal, itu Nabi kata fitnah umatku adalah harta tuh ya, itu bisa bawa jadi fitnah kan itu ya. Nah gitu ya, Rasulullah bilang tuh kalau bisa jangan dah gitu ya, gitu ya. Nah gitu ya. Nah, gitu. Waqad bayyana Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Abu Darda menjelaskan radhiyallahu an fi hadzal khabari, dalam hadis ini, annal khirsa mazmumun, ya, bahwa khirs itu tercela iza dayya'a amru awamirallah taala, apabila dia menyia-nyiakan perintah Allah gitu taala ya, li'annahu qala, ya, karena sungguhnya ya, nah ya dia katakan tuh wa tahrisuna ala ma takaffalallahu lakum bihi, kamu khiris ya gitu atas apa yang Allah udah jamin bagi kamu, yakni arzaqakum, yakni rezeki kamu. Allah udah jamin kita rezeki kita, masih kita ya ubur-ubur aja gitu ya. Nah tuh ya dikatakan tuh dada. Jadi ada apa tuh serakah ya, hiris kepada ya yang enggak tercela gitu ya, dibolehin, tapi bagusnya jangan gitu ya, karena Allah udah jamin tuh ya rezeki kita kan gitu ya. Itu yang Allah kata wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha gitu ya, Allah jamin rezekinya gitu ya, gitu kan ya. Udah ya, pokoknya jangan, kalau udah dijamin ya berarti jangan sibuk-sibuk ya. Yang perlu kita sibuk adalah jalanin perintah Allah gitu.
Iya, nggak dijamin. Gitu. Hanya di apa tuh? Ya di hikam kan iktimaduka fima duminalak wa taksiruka fima tulibalak. Gitu kata di hikam tuh, ya iktimaduka fima ya duminalak. Kamu sungguh-sungguh tuh ya nyari ubor sono kemarin yang udah dijamin dumina. Nah, tapi wa taksiruka fima tulibalak. Ya, kamu males ya gitu apa yang dituntut kita disuruhin cari gitu males yang udah dijamin kita cari seharusnya yang udah dijamin nggak cari yang belum dijamin kita cari kagak kita terbalik yang udah dijamin kita cari sungguh-sungguh yang nggak dijamin ya males-malesan apaan yang nggak dijamin sorga kan sorga ada jaminan kagak ya kalau jamin dulu mah surga yang mana allazina amanu wa amilus yo amilus solihatnya segen-segenan gitu ya amal di solihatnya tuh ya itu nggak dijamin kan itu ya nah tuh kata hikam tuh ya itu nah itu min alamatit timasil kolbi itu tanda orang yang buta mata hatinya itu nah tuh ya jadi kata Abu Darda tuh ya jelasin itu bahwa hadis itu yaitu apa tuh ya hiris yang enggak ditalak itu ya iza dayya'a awamiral li annahu tukhrisuna ala ma taqabbalallahu bihi ya karena kamu tuh hiris semangat untuk mencari apa yang udah dijamin yakni arzaqakum yaitu rezeki kamu patuh risuna ala talabiha kamu tuh rezeki yang udah jamin kamu kiris untuk nyarinya waktu dayi uma wakaltum ilaihi dan kamu sia-siakan apa yang udah yang dibebanin buat kamu nih ya ilaihi yakni amrat ta'ah yaitu perintah untuk ibadat yang Allah perintahin gitu untuk ibadat kita segen-segenan tuh ya nah qauluhu wala ya'tikuna muharririhim mereka tidak memerdekakan ya gitu ya orang-orang merdeka mereka yakni ya wihirsihim ya gitu artinya ya nah, mereka tuh tidak memerdekakan kemerdekaan mereka yakni mereka itu bihirsihim dengan ya hirisnya mereka yasta'milunal akhral kama yasta'minunal abid ya artinya ya mereka itu menggunakan tuh kemerdekaan itu sama seperti menggunakan budak-budak gitu ya kita kan udah dimerdekain gitu udah bebas gitu dijamin apa nah kan gitu ya udah dijamin dan apa jadi kita anggap kayak masih belum dijamin kan kayak budak jadinya jadi kemerdekaan kita ini kita nggak merdekain gitu ya tuh kata ya Abu Darda tuh gitu ya nah kata Ibnu Abid nah qala haddatsana Abu Husain Ahmad bin Hamdan ya haddatsana Husain ibnu Ali At-Tusi haddatsana Ali ibnu Abi Kharab ya Al-Musuli qala haddatsana Muhammad bin Bashar an Ismail bin Abi Khalid an akhihi ya an Mus'ab bin Sa'ad an Khawqabsah binti Umar qalat li abiha innallaha qad aqsara laka minal khairi wa wassa'a laka minar rizqi walau akalta ta'aman ya atyaba min ta'amika wa labista sauban alyana min saubika qala ba ya gitu qala ya baksa apa qala sa ya sa'a ha ya, hakimuka ila nafsika walam yazal biyazkuruha maka nabihi Rasulullah SAW kanat bihi ma'ahu hatta abakaha sampai sini dah ya itu panjang nih hadis gitu ya nah sampai situ tuh ya qala ya gitu ya Stamil Habib qala haddatsana Abu Husain gitu ya
Hmm.